Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita semua masih diberi umur dan juga kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalamnya. Amin. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Hilda Eka Puspita dari kelas 11 MIPA 8, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, saya akan membacakan salah satu quotes ataupun kata-kata bijak dari salah satu tokoh, yaitu Imam Killer, yaitu rahasia dari kesuksesan ataupun keberhasilan adalah tidak pernah menyerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, macam atau jenis, dan juga struktur dari karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena ataupun peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan ataupun fakta. Misalnya nih, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, atau seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan, dan pengetahuan dari sumber-sumber tertentu. Adapun tujuan ataupun esensi dari karya tulis ilmiah diantaranya yang pertama, menentukan informasi penting dalam suatu karya ilmiah. Yang kedua, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk yang sistematis ataupun bisa kita sebut yaitu runtut ataupun berurutan. Yang ketiga, yaitu mengasah kemampuan dalam membuat esai yang baik dan benar. Yang keempat, yaitu sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dengan masyarakat. Yang kelima, dapat membiasakan sikap literasi dan dapat mengambil data dengan benar dan sesuai sumbernya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuat ataupun yang sedang dibahas. Yang pertama, pada karya tulis ilmiah terdapat data, fakta, dan solusi. Yang kedua, karya tulis ilmiah ini ditulis menggunakan bahasa baku. Adapun yang ketiga, yaitu penyajian datanya dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang keempat, bahasa yang digunakan harus langsung pada inti. Yang kelima, yaitu pembahasan dan alur logika pada karya tulis ilmiah saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian ini merupakan hasil penelitian, percobaan, pengamatan, ataupun wawancara. Yang kedua yaitu ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun disampaikan secara lisan pada halayak. Makalah membahas tentang masalah dengan penyelesaiannya berdasarkan berbagai macam data di lapangan. Makalah juga membahas topik tertentu dengan bersifat empiris dan juga objektif. Nah, yang ketiga, ada artikel. Dalam segi pandang ilmiah, artikel itu merupakan karya tulis yang dibuat untuk jurnal. Keempat, ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 atau S1. Yang kelima ada tesis. Tesis juga sama seperti skripsi, tetapi bedanya itu tesis dibuat oleh mahasiswa yang ingin mengambil magister ataupun S2. Nah, yang terakhir ada disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat mendapatkan gelar doktor. Selanjutnya,
pada karya ilmiah juga ada strukturnya, yaitu diantaranya ada bagian pembuka, bagian isi, dan juga bagian penunjang. Nah, pada bagian pembuka ini terdiri dari daftar isi, kata pengantar, maupun latar belakang mengapa penulis atau pembuat ini mengambil tema ataupun membahas permasalahan ini pada karya ilmiahnya. Nah, pada bagian isi terdapat fakta-fakta dan juga opini yang mendukung permasalahan tersebut, seperti ada dicantumkan data dari hasil survei dari lapangan ataupun dari sumber-sumber lainnya. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu bagian penunjang, terdiri dari daftar pusaka maupun sumber-sumber lainnya yang dijadikan referensi dan acuan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Nah, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya ataupun slide-slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah ini sama seperti teks lainnya, yaitu mempunyai pedoman, kaidah, dan juga aturannya sendiri. Nah, pada intinya, karya tulis ilmiah ini menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan KBBI dan juga EYD. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa semangat dalam mempelajari materi ini, karena materi ini sangat penting dalam program studi. Seperti kalau kita ingin mengambil S1, S2 ataupun S3 kan harus membuat karya ilmiah terlebih dahulu. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.